Halo warga intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu, Edis TV mengatakan ketika seorang artis itu sudah tidak laku lagi, maka solusinya adalah mualaf. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Apakah semua artis seperti itu? Jadi, dalam sebuah video, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Saya tidak ngarang ya, ada bukti, ada sumbernya ya. Jadi, dalam video tersebut, Edis TV mengatakan, kalau ada artis yang sudah tidak laku lagi, dagangannya sepi dan lain sebagainya, maka solusinya adalah mualaf. Edis TV mencontohkan salah satu contoh artis yang mualaf baru-baru ini adalah Ruben Onsu. Wow, luar biasa. Namanya Ruben Onsu. Nama yang sangat kristiani sekali, tapi dia mualaf. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Ruben Onsu ini mualaf karena nggak laku lagi? Apa sebenarnya fakta di balik mualafnya Ruben Onsu? Apakah karena Ruben Onsu itu pengen mau nikah? Apakah karena Ruben Onsu itu karena galau? Apakah karena Ruben Onsu itu karena cerai dan lain sebagainya? Kemudian ada satu fakta yang sangat menarik yang jarang kita sadari seputar dunia permualafan dan dunia permurtatan. Apa itu? Ternyata tidak ada satupun alasan yang masuk akal kenapa seseorang itu pindah agama. Lalu yang jadi pertanyaan, menurut data, apa alasan terbanyak seseorang itu pindah agama? Apa itu? Menurut data dari Pew Research dan Litbang Kompas tahun 2019, ternyata salah satu alasan seseorang itu pindah agama itu adalah karena alasan pernikahan. Ya, sekali lagi saya katakan, karena urusan pernikahan. Itu alasan yang paling banyak mempengaruhi kenapa seseorang itu pindah agama. Bukan karena debat ya. Mohon maaf ya, saya tidak sedang melarang yang nonton video untuk debat agama. Tapi pada faktanya, yang bikin seseorang itu menurut data pindah agama itu karena faktor urusan perut ke bawah ya. Faktor urusan pernikahan, urusan nafsu ya, urusan cinta, itu yang paling mempengaruhi. Mohon maaf ya bagi yang nonton video. Menurut data seperti itu ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual nggak boleh ya ngarang-ngarang data gitu. Kalau di antara sahabat yang tervideo kalau misalnya nggak setuju gitu, bantah pakai data. Biasakan ngomong by data ya. Kita sebagai kaum intelektual itu harus benar-benar netral, tidak berpihak pada agama tertentu, tidak berpihak pada kaum tertentu. Jadi alasan yang paling masuk akal itu yang pertama itu adalah karena pernikahan. Pernikahanlah yang mempengaruhi seseorang itu pindah agama. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan agama mayoritas di Konoha? Kenapa di agama mayoritas di Konoha itu ada semacam aturan ya? Di Konoha itu ada semacam aturan nggak boleh menikah beda agama. Apakah ini sebenarnya tujuan yang sebenarnya? Apakah karena mereka panik? Banyak yang pindah dari agama mayoritas di Konoha ke agama yang baru atau agama yang minoritas. Apakah ini alasannya? Silahkan simpulkan sendiri. Tapi pada faktanya, pada datanya, seseorang itu pindah agama itu karena urusan pernikahan atau urusan cinta-cintaan. Jadi ya mereka menggadaikan iman mereka demi apa? Demi cinta. Mereka menggadaikan iman mereka demi apa? Demi ya pernikahan. Itu yang pertama. Kemudian diikuti dengan alasan yang kedua misalnya apa itu? Karena kekecewaan mereka dengan para pemuka agamanya dan agama sebelumnya. Itu yang paling mempengaruhi. Yang kedua ya. Mereka kecewa dengan apa? Dengan pemuka agamanya, dengan ya teman-temannya yang beragama tapi kelakuannya mohon maaf ya macam setan ya. Kemudian sering menjumpai orang-orang yang beragama tapi sering ngkhotbahin orang yang tidak beragama ya. Kemudian orang yang beragama ya tiap hari dakwahnya tentang anti korupsi. Jangan korupsi, korupsi itu dilarang oleh agama kita. Nggak boleh korupsi, nggak boleh makan uang haram ya. Lebih baik makan
uang haram daripada makan ya tahu sendirilah. Tapi pada faktanya banyak pemuka agama yang teriak-teriak anti korupsi, saya anti korupsi, sampai berbusa-busa mulutnya mengatakan seperti itu, tapi banyak mereka yang korupsi. Ya, ketika mereka tidak dihadapkan dengan duit, mereka biasanya teriak-teriak, saya anti korupsi. Tapi ketika dihadapkan dengan duit, ya, di depan mata nih ada duit miliaran atau triliunan, maka mata mereka langsung hijau, guys. Jadi pemuka agama di Konoha itu banyak yang munafik. Ya, itu pada datanya, pada faktanya. Kalau misalnya ada yang bantah, nggak semua pengagama. Ya, saya tidak menjelaskan semuanya, enggak. Tapi kalau kita lihat data gitu, informasi yang baru-baru ini lagi viral, ada tuh pemuka agama yang tiap hari khotbah tentang kebaikan-kebaikan, ya, khotbah tentang anti korupsi, jangan makan uang haram dan sebagainya. Tapi dia sendiri terkena kasus KPK. Bahkan mantan menteri agama ya berurusan dengan KPK. Quran sekalipun dikorupsi. Ini yang menyebabkan banyak orang pindah agama. Jadi di antara sahabat yang tervideo ini, kalau misalnya Anda pemuka agama, maka lu harus ya membuktikan apa yang lu ucapkan. Ya, kalau bahasa planetnya walk of the talk ya. Jadi pembicaraan kita dengan apa yang kita lakukan itu harus sejalan ya. Kemudian apa alasan selanjutnya? Alasan selanjutnya itu karena faktor lingkungan. Ya, lingkungan juga mempengaruhi karena kita terbiasa bergaul dengan misalnya nih agama A misalnya. Maka kita merasa, oh nggak apa-apa pindah agama, oh sudah biasa kok. Sudah biasa bergaul dengan mereka. Ya, itu mempengaruhi lingkungan, sangat mempengaruhi pertemanan, sahabat dan sebagainya. Jadi di antara sahabat yang tervideo nih, ya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Hati-hati dengan lingkungan Anda. Lingkungan juga bisa menentukan nasib kita, di mana kita tinggal, di mana kita bergaul, itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, tidak hanya pemerintah yang mempengaruhi, tapi lingkungan kita juga mempengaruhi kehidupan kita ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena pengaruh daripada hal-hal yang berbau spiritual seperti mimpi ya. Makanya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan banyak tuh orang yang pindah agama karena mimpi. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kok nggak masuk akal ya pindah agama karena mimpi. Ya, agama sendiri kan nggak masuk akal. Banyak orang pindah agama itu karena mimpi, guys. Ya, apakah mimpi ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Ada tuh ya, misalnya bertemu dengan nabi ini, bermimpi misalnya, lalu dia masuk agama tertentu. Ada banyak seperti itu ya. Itu alasan selanjutnya kenapa seseorang itu pindah agama. Kemudian kita kembali ke pembahasan tentang Ruben Onsu. Saya salah satu orang yang memperhatikan kenapa Ruben Onsu ini pindah agama gitu. Saya orang yang meriset gitu tentang Ruben Onsu ini. Namanya sangat Kristiani ya. Ruben Onsu itu kan nama orang Kristen ya. Ruben. Ada tuh ya di kitab suci nama Ruben ya kan. Kalau nggak salah itu nama orang Yahudi ya. Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah nama Ruben ini adalah orang Yahudi atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya. Tolong bantu saya ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, konon katanya Ruben Onsu ini punya keluarga dari ibu ya. Seorang pemuka agama juga ya. Makanya ketika dia pergi umroh, pergi ke Tanah Suci itu, dia sekalian menemui keluarga ibunya juga ya. Jadi di sana keluarga ibunya itu ya orang Arab ternyata. Menetap di Arab. Makanya ketika Ruben Onsu itu umroh, dia bertemu dengan saudara-saudaranya di sana. Ya, kemudian ya kalau saya perhatikan dari Ruben Onsu ini, semenjak dia cerai, saya perhatikan, ya itu mah urusan pribadinya kalau cerai mau enggak ya. Kalau saya perhatikan, semenjak cerai itu, saya melihat ada banyak perubahan ya. Saya tidak mengatakan bahwa sifat Ruben Onsu itu makin buruk dan lain sebagainya, tapi ada semacam perubahan ya, ada semacam aura saya melihatnya. Aura apa itu? Apakah aura kasih? Bukan. Aura sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan, tapi saya bisa merasakan. Ya, saya melihat lebih
bercahaya aura yang dulu daripada yang sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa agama yang sekarang itu auranya gelap, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Sah-sah aja kalau mau pindah, sok aja kalau mau pindah nggak jadi masalah ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, saya melihat Ruben Onsu zaman dulu itu lebih bersinar saya melihatnya, lebih ceria gitu, ya, lebih mengayomi gitu, lebih bagus karirnya saya melihat ya daripada sekarang ini ya. Itu penilaian saya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah karena pernikahan alasan daripada Ruben Onsu pindah agama? Saya tidak bisa menyimpulkan ya. Yang tahu itu Ruben Onsu. Karena saya perhatikan Ruben Onsu ini agak sedikit tertutup ya kalau saya perhatikan. Masalah pribadinya ditutupi. Bahkan masalah perceraian daripada Ruben Onsu juga kan kita nggak tahu kenapa Ruben Onsu ini cerai ya. Ya, sering itu dibahas di media sosial ya, karena ini, karena itu. Padahal kan nggak terbukti secara data kan. Datanya kan nggak ada. Kenapa? Karena Ruben Onsu ini saya melihatnya sangat-sangat memprivasi ya masalah pribadinya kalau saya perhatikan. Kemudian kalau saya perhatikan ya, artis-artis yang mualaf di Indonesia itu rata-rata mereka biasanya, ya saya sedikit setuju dengan yang diucapkan oleh Eddie Steve ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Ruben Onsu itu mualaf karena karirnya redup. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Yang jelas saya perhatikan dari dulu sampai sekarang karirnya ya biasa-biasa aja saya melihatnya ya. Nggak ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Biasa-biasa aja dari dulu sampai sekarang ya. Saya yakin Kang Ruben Onsu ini adalah orang yang sangat-sangat sangat-sangat baik ya kalau saya perhatikan ya. Ya mudah-mudahan Ruben Onsu walaupun beda agama tetap baik ya. Jadi kalau saya perhatikan itu di Konoha itu kalau ada artis yang mualaf itu biasanya mereka sudah kehilangan pamor biasanya ya, agak sedikit setuju ya, tapi nggak semuanya seperti itu ya. Kehilangan pamor, maka mereka biasanya pindah agama, itu tujuannya apa? Tujuannya biar ini lagi ya, pamornya itu upgrade lagi gitu. Kemudian biasanya karena pernikahan ya, pernikahan juga mempengaruhi. Kemudian biasanya karena pengaruh daripada apa? Pengaruh daripada media sosial juga berpengaruh ya, media sosial, lingkungan, dan sebagainya. Sama seperti Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu mualaf karena apa? Banyak faktor ya, saya melihatnya. Deddy Corbuzier mengatakan bahwa agamanya yang sekarang ini lebih masuk akal gitu daripada agama yang sebelumnya. Padahal pada faktanya nggak ada tuh satupun agama yang masuk akal, nggak ada. Jadi masuk akal itu hanya berdasarkan penilaian pribadi-pribadi ya, bukan penilaian secara general ya. Karena agama itu kan nggak masuk akal. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan bahwa agama itu masuk akal? Nggak, agama itu nggak masuk akal. Karena gini guys, kenapa saya mengatakan ya, ini dari sudut pandang antropologi ya, karena channel ini bahas antropologi juga ya. Dari sudut pandang antropologi, agama itu kan ciptaan manusia guys. Kalau misalnya yang bantah, enggak, agama kan ciptaan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan menciptakan agama, ada 4.000 lebih agama di dunia ini. Nah, yang jadi pertanyaan, agama mana yang diciptakan Tuhan? Kalau misalnya mengatakan, oh hanya agama saya yang diciptakan Tuhan, agama kita yang paling suci, agama lain sesat dan sebagainya. Menurut saya itu Tuhan itu konyol sekali guys. Kalau dia menciptakan 4.000 agama di dunia ini, tapi hanya satu yang benar, kan kurang kerjaan banget ya kan? Ya nggak sih? Sadar nggak kita sebenarnya? Waras nggak kita sebenarnya? Kurang kerjaan banget Tuhan itu kalau misalnya dia menciptakan 4.000 agama di dunia ini. Ya, pada datanya kan seperti itu, 4.000 agama di dunia, tapi memilih satu agama yang paling masuk akal. Kan ini nggak masuk akal. Kurang kerjaan banget ya Tuhan itu menciptakan 4.000 agama, tapi hanya satu agama yang paling sempurna gitu. Apakah Tuhan itu ngerjain kita gitu? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Jadi kalau Tuhan itu pilih kasih terhadap agama tertentu, hanya satu agama yang ditentukan oleh Tuhan, maka Tuhan itu bukan maha bijaksana lagi kan? Ini nggak masuk akal. Makanya saya mengatakan bahwa agama itu nggak masuk akal. Agama itu ya secara antropologi itu bersumber dari budaya, culture. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita jeli, agama itu selalu melekat dengan culture atau budaya atau tradisi di mana agama itu tercipta. Kita ambil contoh misalnya agama mayoritas di Konoha.
agama mayoritas di Konoha kan kita nggak bisa bedakan mana agama Arab, mana agama mayoritas di Konoha. Sangat ya, sangat susah memisahkan keduanya. Kenapa? Karena culture, lagi-lagi culture, budaya, tradisi. Jadi budaya Arab itu melekat dengan agama Islam. Kalau kita jeli ya. Makanya kita susah membedakan mana agama Islam, mana budaya Arab. Ketika kita impor agama mayoritas di Konoha ya dari Arab, maka kita juga mengimpor budayanya. Sama seperti kalau kita ambil contoh misalnya agama Yahudi. Ya, agama Yahudi itu kan melekat dengan apa? Dengan budaya Yahudi. Terkecuali agama Kristen ya. Itu pun agama Kristen akhir-akhir ini ya. Zaman dulu agama Kristen juga ya seperti Kristen Ortodoks misalnya. Menggunakan yang namanya baju orang Arab ya atau baju ke timur ke ini ya ke arah Parapan gitu kalau saya perhatikan ya menggunakan hijab juga. Kristen Ortodoks itu menggunakan hijab guys ya kalau mereka ibadah bukan hanya umat Muslim yang menggunakan hijab. Dari mana asal muasal Kristen Ortodoks itu menggunakan hijab? Dari culture budaya. Jadi di mana agama itu diciptakan maka agama itu juga akan terikat dengan budaya di mana agama itu diciptakan. Sama seperti agama-agama lainnya misalnya, seperti agama Hindu misalnya. Kenapa agama Hindu itu menggunakan pakaian-pakaian seperti orang India misalnya? Ya karena agama Hindu itu kan diciptakan di India. Agama Buddha juga seperti itu, ya. Kemudian agama lokal misalnya, agama Sunda Wiwitan misalnya, mereka menggunakan ikat seperti ini ya. Kenapa agama Sunda Wiwitan itu tidak bisa dipisahkan dengan budaya Sunda Wiwitan? Kalau kita jeli ya, kalau kita perhatikan ya, agama Sunda Wiwitan itu satu kesatuan atau melekat dengan budaya itu sendiri. Makanya Kang Deddy Mulyadi ya sering dikata-katain beragama Sunda Wiwitan, musyrik. Padahal dia ya hanya menggunakan ikat dan dia melestarikan yang namanya budaya, culture. Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu melestarikan yang namanya budaya? Mereka berpikir ya, Kang Deddy Mulyadi itu berpikir ya, atau orang-orang Sunda Wiwitan ini berpikir, kita harus melekat dengan ajaran leluhur kita, budaya kita, karena dengan itu kita akan melestarikan yang namanya alam. Jadi kalau kita tidak terikat dengan alam kita, tanah kita, maka kita akan buang sampah sembarangan ya. Buang sampah sembarangan itu merusak alam kan. Jadi di sini rahasianya. Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu menggunakan ikat dan sebagainya itu biar kita ya masyarakat Indonesia itu berbudaya, jangan menggunakan budaya orang lain gitu. Ya ciptakan budaya sendiri dong ya. Lestarikan budaya sendiri gitu. Jangan ya seperti orang lain gitu ya, seperti budaya Arab misalnya jangan seperti itu ya. Kita harus apa? Jadi diri sendiri, jati diri sendiri kita itu harus kita lestarikan gitu. Itu yang dimaksud oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Cuman ya Kang Deddy Mulyadi itu sering dikata-katain sesat lah, apa segala macam ya. Itu yang tidak dipahami oleh orang awam ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan agama Parmalim misalnya seperti agama yang ada di tanah Batak. Agama Parmalim itu kan nggak bisa kita membedakan mana adat Batak, mana adat Parmalim. Jadi adat Batak itu ada istilah martonggo ya. Martonggo itu artinya berkumpul ya di suatu tempat bermusyawarah merumuskan tentang adat istiadat itu martonggo ya. Dalam budaya agama Paramalim juga ada istilah martonggo di tengah halaman gitu bertonggo. Sama persis seperti adat Batak walaupun banyak orang Batak yang beragama Kristen. Jadi kita susah membedakan mana agama Kristen, mana agama Parmalim gitu. Sangat susah membedakannya karena agama Kristen juga melekat gitu dengan apa? Dengan budaya orang Batak. Jadi itulah alasannya kenapa agama Kristen itu sangat cepat berkembang ya. Bukan berarti saya mendukung agama Kristen ya, bukan berarti saya pro agama Kristen ya. Tapi kalau saya perhatikan agama Kristen itu bisa cepat berkembang karena apa? Karena dipengaruhi agama Kristen itu sangat fleksibel ya. Bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tanpa bawa ya
tradisi dari luar gitu, tanpa bawa tradisi dari Timur Tengah, tanpa menggunakan hijab, tanpa menggunakan baju orang Arab, ya. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang paling cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga di dunia itu paling banyak pengikutnya itu adalah agama Kristen, guys, ya. Oke, kita kembali ke Edis TV ya. Saya tidak sedang memojokkan Edis TV di sini ya. Saya juga sangat mengagumi yang namanya Edis TV ya, di satu sisi ya, tapi di sisi lain juga saya sering mengkritik Edis TV. Karena gini guys, saya tidak fanatik pada Edis TV, jangan berpikir bahwa saya fanatik terhadap Edis TV ya. Saya sangat suka dengan gaya berdebat dari Edis TV ya. Tapi dengan catatan Edis TV itu tidak selamanya benar dan tidak selamanya salah gitu ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual nggak boleh terlalu fanatik pada sosok tertentu ya. Kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap Edis TV ya. Karena apa? Karena saya yakin Edis TV juga tidak mau ya ada seseorang yang sangat fanatik ngefans sama Edis TV. Karena kalau saya perhatikan orang yang terlalu fanatik terhadap pemuka agama, terhadap idola dan sebagainya, itu adalah orang yang gangguan mental, guys. Ya, orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu adalah orang yang gangguan mental. Menurut data dari Halodoc, orang yang terlalu fanatik ini adalah orang yang seperti gangguan jiwa, guys. Ya, serius. Ini data dari Halodoc ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Kalau dia tersahabat yang video misalnya komplain, jangan komplain ke saya, komplain sama Halodoc ya. Jadi kalau kita terlalu fanatik terhadap seseorang, terhadap Edis TV, terhadap agama tertentu, terhadap agama Kristen, terhadap agama Muslim, terhadap agama apapun itu, maka kita bisa disebut dengan orang yang kelainan, ya, atau orang yang sakit jiwa. Maka saran saya sama yang nonton video ini, mari kita berpikir rasional, jangan terlalu fanatik berlebihan dalam beragama, karena tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang maju karena fanatik berlebihan dengan agama. Nggak ada, nggak ada. Rata-rata negara maju di dunia ini adalah negara yang sekuler, memisahkan antara agama dengan negara. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, ya di antara sahabat interview ini pasti banyak yang berpikir bahwa saya mengajak Anda untuk sekuler. Enggak. Ciri-ciri negara maju itu, coba cek data. 10 negara maju itu rata-rata negara sekuler. Ya, kita ambil contoh seperti Finlandia, mereka sekuler. Jerman sekuler, Amerika sekuler, Prancis sekuler, Jepang apalagi. Bahkan di Jepang itu nggak ada agama, guys. Ya, yang ada apa? Yang ada kepercayaannya, spiritualis ya. Singapura juga. Apakah Singapura bisa semaju sekarang kalau Singapura itu mayoritas beragama, mayoritas di Konoha? Silahkan disimpulkan sendiri. Nanti akan saya bahas di next video. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Sapol, salam rasional.